Oke, baik. Mbak Ainun mungkin bisa diceritakan terkait permasalahan yang sedang Mbak Ainun hadapi? Jadi gini Mbak, akhir-akhir ini tuh saya ngerasa hubungan saya dengan pasangan saya tuh lagi nggak sehat gitu Mbak. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana tidak sehatnya menurut Mbak Ainun? Jadi gini Mbak, saya tuh ngerasa hubungan kita tuh udah toksik banget. Kita kan udah pacaran sekitar 7 tahun kan Mbak. Dan juga tuh kita udah ngerencanain kalau tahun depan kita berdua bakalan nikah. Tapi nggak tahu kenapa ya Mbak, akhir-akhir ini tuh saya ngerasa kayak dia sering banget ngekekang saya gitu Mbak. Oke, pacar baik. Oke, pacar Mbak Ainun terlalu mengekang Mbak Ainun begitu ya. Ya, jadi kira-kira sudah berapa lama Mbak Ainun merasa terkekang oleh dia? Kurang lebih udah 2 tahun terakhir sih Mbak. Oke, 2 tahun terakhir ini ya. Kapan Mbak Ainun mulai menyadari bahwa dia adalah orang yang pengekang? Sekitar 1 tahun belakangan ini Mbak. Saya tuh baru Oke, sudah. benar-benar nyadarnya iya 1 tahun. Oke, 1 tahun belakangan ini ya. Kemudian adakah perilaku dia yang membuat Mbak Ainun merasa marah ataupun merasa kesal gitu? Kalau ada mungkin bisa diceritakan. Jadi gini Mbak, saya juga kan butuh quality time sama teman-teman saya ya Mbak. Jadi selama ini tuh kalau misalnya saya lagi keluar bareng teman-teman saya, dia tuh kayak hiperprotektif gitu Mbak. Saya tuh selalu ditanyain saya kemana, terus misalnya orang-orang sekitar saya tuh selalu ditanyain siapa aja, ada cowok atau enggak. Dia juga sering banget kayak suruh saya buat foto orang-orang yang lagi sama-sama saya atau videoin mereka gitu Mbak. Jadi tuh saya ngerasa kayak dia udah nggak percaya gitu Mbak sama saya. Benar. Gitu Mbak. Saya paham sekali rasanya bila orang yang kita sayang malah ternyata seperti meragukan kita begitu ya Mbak. Iya Mbak. Oke, lalu untuk Mbak Ainun sendiri, adakah kejadian atau beberapa hal gitu yang mungkin juga membuat Mbak Ainun merasa ingin mengekang dia gitu? Jadi akhir-akhir ini saya juga jadi sering gimana ya Mbak hiperprotektif juga. Saya sering banget kayak nyari tahu teman cewek dia siapa aja. Saya juga sering banget ngecekin HP dia, ngecekin WhatsApp, ngecekin sosial media dia. Juga kayak lock-lock nomor yang habis dia telepon. Bahkan saya juga ngecek kontak-kontak dia gitu Mbak. Oke, baik. Dari cerita Mbak Ainun barusan, Mbak bilang kalau pacar Mbak seperti tidak percaya dengan Mbak, seperti meragukan Mbak, begitu. Tapi kemudian Mbak Ainun juga bilang bahwa Mbak juga melakukan hal yang hampir sama dengan pacar Mbak, begitu. Iya Mbak, maaf Mbak, saya merasa kurang nyaman dengan perkataan Mbak barusan. Saya ngerasa kayak Mbak lagi marahin saya Mbak. Oh, saya tidak sedang memarahi Mbak Ainun, tapi saya malah merasa tersanjung dengan Mbak Ainun yang mau berterus terang. Jadi gini Mbak, sebenarnya saya juga kurang nyaman gitu ya Mbak, tapi saya juga akhirnya tuh ngelakuin hal yang sama kayak dia gitu Mbak. Karena dia sering banget ngekekang saya, akhirnya saya juga sering ngekekang dia balik gitu Mbak. Saya melakukan hal yang sama terhadap dia, kayak yang dia lakuin ke saya gitu Mbak. Oke. Jadi apakah Mbak Ainun pernah membicarakan hal ini dengan pacar Mbak Ainun? Belum pernah sih Mbak, soalnya saya takut
kita tuh akan bertengkar soalnya saya sama dia tuh sama-sama egois gitu Mbak. Sayanya egois, dia juga egois. Jadi kalau misalnya saya nggak bicarain hal ini, mungkin kita berdua bakal bertengkar gitu Mbak. Oke, baik, saya paham. Kemudian nih Mbak, apa yang Mbak rasakan pada hubungan ini? Sebenarnya sih capek banget ya Mbak. Saya tuh capek banget sama semua ini. Saya juga sadar kalau misalnya saya salah, tapi gimana ya Mbak, saya benar-benar menyayangi orang ini. Dan juga kita kan udah pacaran lama banget ya Mbak. Semenjak saya dari kelas 3 SMA, dan juga orang tua kita berdua udah saling kenal baik, dan juga keluarga kita udah deket banget gitu Mbak. Oke, Mbak Ainun. Mungkin apa yang sedang Mbak dan pacar Mbak alami ini tuh juga dirasakan dan dialami oleh orang-orang yang ingin menikah lainnya gitu. Di sana mungkin juga ada yang pernah mengalami seperti Mbak Ainun barusan. Nah, memang untuk beberapa kasus ada kejadian yang hampir sama dengan Mbak gitu. Nah, salah satunya itu adalah saya gitu. Hubungan saya dan mantan saya itu juga seperti Mbak Ainun gitu. Kami seperti orang yang sangat keras kepala gitu, orang yang sangat egois begitu. Akhirnya kami sadar bahwa hubungan ini tuh memang sudah tidak sehat lagi begitu Mbak Ainun, dan kami merasa bahwa hubungan ini tuh tidak akan berhasil gitu. Benar seperti yang Mbak katakan barusan, sebenarnya saya juga ngerasa hubungan ini tuh udah gak bagus untuk dipertahanin, soalnya mungkin akan berdampak buruk gitu ya Mbak ke depannya untuk saya dan dia kalau misalnya kita sama-sama toksik dan sama-sama egois satu sama lain ya Mbak. Ya benar, saya setuju banget sama Mbak Ainun. Baik Mbak, mungkin boleh langsung diceritakan saja masalah yang sedang Mbak hadapi sekarang. Iya gini Mbak, jadi akhir-akhir ini tuh hubungan saya dengan orang tua saya menjadi sangat canggung dan jadi kurang nyaman gitu Mbak. Baik Mbak, jadi kurang nyaman dan agak canggung ya Mbak. Mungkin dapat diceritakan lebih jelas Mbak, kira-kira kurang nyaman dan canggung seperti apa, dan juga Mbak ngerasa apa penyebab itu semua Mbak? Oke, jadi gini Mbak, selepas saya merayakan ulang tahun yang ke-25, saya memberitahu ke mereka kalau saya ingin tinggal sendiri di apartemen saya agar bisa hidup mandiri begitu. Tapi mereka justru tidak menerima hal itu dan sepertinya merasa kecewa dengan pilihan saya begitu Mbak. Baik, jadi Mbak baru saja memutuskan ingin tinggal sendiri ya Mbak, tetapi orang tua Mbak tidak mengizinkan Mbak untuk melakukan hal tersebut. Kira-kira sudah berapa lama sih Mbak merasakan keadaan di rumah Mbak menjadi canggung Mbak? Kira-kira sudah 2 bulan ini sih Mbak. Dan kapan Mbak benar-benar menotis atau merasakan jika orang tua Mbak menjadi lebih dingin dan juga lebih seperti kurang nyaman gitu Mbak dengan Mbak di rumah? Saya rasa seminggu setelahnya Mbak. Jadi mereka mulai tidak berbicara dengan saya dan juga kerap menghindari saya seperti itu sih Mbak. Baik, jadi seminggu setelahnya ya Mbak, adakah keadaan yang membuat Mbak merasa kesal gitu Mbak, atau merasa sedih setelah kejadian itu Mbak? Sebenarnya dua-duanya sih ya Mbak. Saya ngerasa kesal dan saya juga ngerasa sedih. Di satu sisi saya sedih untuk meninggalkan mereka dan memilih untuk tinggal sendiri begitu. Nah di sisi lain saya ini merasa seperti anak kecil yang masih harus dikekang begitu atas pilihan saya sendiri begitu sih Mbak.
Oke, baik Mbak, saya paham sekali ya perasaan Mbak saat ini. Mbak juga sudah dewasa. Mungkin Mbak ingin mempunyai kehidupan sendiri dan mencoba hal-hal baru yang belum pernah Mbak coba sebelumnya ya Mbak. Tetapi apakah Mbak sudah coba pernah memberikan pengertian ke orang tua Mbak sebelumnya tentang hal ini? Belum sih Mbak, saya belum memberikan penjelasan ke mereka begitu. Saya kadang tuh masih merasa kesal gitu. Saya rasa mereka tuh terlalu egois dan gak pernah mau mendengarkan pendapat saya gitu sih Mbak. Baik Mbak. Jadi baru saja Mbak bilang bahwa Mbak merasa kesal karena orang tua Mbak tidak pernah ingin mencoba mengerti perasaan Mbak ya. Tetapi Mbak juga tidak pernah mencoba untuk mengkomunikasikan hal tersebut ke orang tua Mbak. Benar seperti itu Mbak? Iya, seperti itu sih Mbak. Tapi saya ngerasa sedikit gak nyaman dengan perkataan Mbak barusan. Kayak Mbak lagi memarahi saya gitu sih Mbak. Saya lagi sedang tidak memarahi Mbak ya. Tapi saya merasa sangat tersanjung jika Mbak bisa berterus terang kepada saya. Oh iya Mbak, jadi Mbak sebenarnya saya ngerasa sangat kesal karena mereka selalu melarang saya untuk membawa teman-teman saya ataupun pacar saya ke rumah gitu Mbak. Oleh karena itu saya ingin tinggal sendirian gitu agar saya dapat bebas dari kekangan mereka seperti itu Mbak. Jadi mungkin orang tua Mbak sering melarang orang terdekat Mbak seperti teman juga pacar Mbak untuk ke rumah ya, dan juga mungkin melarang Mbak untuk beraktivitas dengan mereka di luar. Tetapi kira-kira apakah untuk hal ini Mbak sudah pernah membicarakan dengan orang tua Mbak sebelumnya? Sebelumnya sudah Mbak, saya sudah pernah coba bilang bahwa saya sangat membutuhkan teman-teman saya gitu. Tapi untuk keluar rumah saja saya masih dibatasi begitu. Dan juga mereka kadang tidak teman-teman saya ini kadang tidak dibolehkan untuk ke rumah gitu sih Mbak. Baik Mbak, jadi teman-teman Mbak tidak dibolehkan untuk ke rumah ya Mbak. Apa yang Mbak rasakan atas kejadian tersebut Mbak? Saya tuh ngerasa sedih, saya ngerasa kesal juga, dan saya tuh ngerasa depresi dan juga mau marah gitu sih Mbak. Tapi saya tuh nggak tahu harus berbuat apa. Jadi saya sangat takut untuk membantah mereka, tapi di sisi lain tuh saya juga masih membutuhkan teman-teman saya gitu. Oke baik Mbak, mungkin sisi positifnya orang tua Mbak takut kalau Mbak misalnya memilih teman yang toksit atau misalnya memilih teman yang salah, makanya mungkin mereka masih mencoba untuk memfilter kembali teman-teman Mbak, dan juga mungkin ada beberapa hal yang mereka batasi demi kebaikan Mbak, seperti misalnya Mbak dilarang untuk tinggal sendiri karena mungkin itu hal yang baru bagi mereka ya Mbak. Mbak mungkin udah tinggal selama ini bareng mereka, jadi mereka takut mungkin kalau misalnya Mbak tinggal sendiri, Mbak bisa kesusahan dalam suatu hal dan mereka tidak tahu ya Mbak. Soalnya saya juga merasakan hal yang sama sebelumnya. Saat saya ingin keluar dari rumah, orang tua saya juga cukup khawatir dan juga merasa takut gitu ya Mbak. Saya tidak bisa menyesuaikan diri sebagaimana keadaan saya di rumah dan di tempat saya selanjutnya, tetapi saya mencoba untuk meyakinkan mereka kembali bahwa saya bisa dan saya akan mencoba beradaptasi dengan lingkungan itu secepat mungkin. Saya rasa Mbak juga benar sih. Saya emang anak yang cukup manja dengan orang tua saya dan masih kurang mandiri untuk tinggal sendirian gitu. Ya baik Mbak, saya sangat mengerti perasaan Mbak. Ya, Mbak, terima kasih Mbak.